Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Adnan Aryadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmadi Usman, karena telah membimbing saya sehingga saya bisa menjelaskan materi pada video kali ini. Jadi, nonton video ini sampai habis. Now I stay away, I wanna hear you say you're sorry. Hate that you even loved you, hate that I fell in love with you. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk kita semua agar menambah semangat kita dalam mempelajari pelajaran pada hari ini. Yaitu, Jim Rohn pernah mengatakan, waktu lebih berarti daripada uang. Anda dapat mendapatkan lebih banyak uang, tetapi Anda tidak dapat mendapatkan lebih banyak waktu. Maksudnya adalah, inilah yang kerap kali tidak diperdulikan oleh orang-orang yang sangat berorientasi pada uang. Nah, beberapa orang gila bekerja hanya untuk uang, sesuatu yang menurut mereka paling sempurna karena dengan uang, mereka seolah-olah bisa mendapatkan semuanya yang mereka mau. Akan tetapi, banyak hal lain yang kemudian dikorbankan dan hal ini tidak berarti apapun bagi mereka karena pikiran mereka hanya tertuju pada uang. Anda bisa saja kehilangan berbagai momen penting yang berharga dengan keluarga atau rekan kerja ketika Anda mati-matian bekerja dan berjuang untuk mendapatkan uang. Nah, pokok pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, kemudian yang kedua adalah bentuk dan jenis perusahaan, 3. Manfaat laporan keuangan, yang keempat jenis-jenis laporan keuangan, kemudian yang kelima konsep dan prinsip akuntansi, yang keenam adalah keterkaitan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Nah, laporan keuangan juga merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Pengertian perusahaan. Pengertian perusahaan yang dikutip oleh Cindawati dari Profesor Molecraft. Dia mengatakan bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Bentuk dan jenis perusahaan. Bentuk perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh perseorangan. Kemudian yang kedua adalah persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih menurut suatu perjanjian tertentu di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah perseroan terbatas, yaitu badan hukum terpisah yang dibentuk berdasarkan hukum, di mana pemiliknya dibagi dalam saham-saham. Kemudian jenis perusahaan. Jenis perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ialah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan kembali. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Manfaat laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah pengelola atau direksi dan manajemen. Nah, manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Kemudian yang kedua adalah investor atau owner. Nah, manfaat laporan keuangan bagi investor atau owner itu yaitu informasi tersebut akan membantu mengambil keputusan apakah harus menambah modal, mengurangi atau menjual sahamnya. Namun selain itu, investor juga perlu menilai kemampuan perusahaan membayarkan dividen atau bagi hasil. Kemudian yang selanjutnya adalah supplier. Nah, informasi keuangan tersebut akan membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang yang diberikan
dan jangka waktunya. Kemudian yang keempat adalah untuk pemerintah. Nah, sebuah pemerintahan sangat memerlukan laporan keuangan. Nah, manfaat laporan keuangan tersebut bagi mereka ialah mendapatkan atau dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu pajak. Kemudian yang kelima adalah pemberi pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, ketiga adalah neraca, keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau chart. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapat serta beban perusahaan. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi dari perolehan laba atau rugi semua periode. Kemudian yang kedua adalah menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besaran beban atau biaya perusahaan. Contoh bentuk laporan laba rugi. Nah, teman-teman, di samping saya ini adalah contoh laporan laba rugi. Nah, di dalam contoh laporan laba rugi ini terdapat ada yang namanya pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan ini adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian barang. Kemudian ada yang namanya biaya atau expense. Nah, biaya atau expense ini adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. Laporan perubahan modal. Nah, laporan ini dibuat setiap satu periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih, baik peningkatan maupun penurunan. Nah, tujuannya adalah untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, serta dana yang telah dihasilkan dalam suatu periode yang bersangkutan. Kemudian, juga untuk menyajikan penggunaan perubahan modal kerja. Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada contoh laporan perubahan modal. Nah, perubahan modal itu ada yang namanya modal awal. Nah, modal awalnya ini adalah setoran modal awal dari pemilik. Kemudian, laba rugi bersihnya itu adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. Kemudian ada namanya PRIF. Nah, PRIF ini adalah pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada yang namanya kenaikan modal pemilik. Nah, kenaikan modal pemilik ini adalah penanaman modal awal. Kemudian yang terakhir adalah modal akhir. Modal akhir ini adalah modal akhir setelah perubahan atau adanya laba rugi PRIF dalam suatu periode akuntansi. Neraca. Laporan keuangan perusahaan berupa neraca atau balance sheet dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan, sehingga memuat laporan yang lengkap dan rinci untuk memberikan informasi terkait modal perusahaan, aset, dan kewajiban. Sedangkan tujuan utama neracanya ini adalah untuk memberikan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang diinginkan dengan 3 kategori penting, yaitu ekuitas, aset, dan kewajiban perusahaan. Di saya sudah ada namanya contoh neraca. Nah, contoh neraca ini terbagi menjadi 3 di dalamnya. Yang pertama itu ada namanya aktiva atau aset. Nah, akun aktiva atau aset atau harta menggambarkan posisi kekayaan perusahaan pada waktu tertentu. Nah, akun ini terdiri dari aktiva berwujud atau tangible asset dan aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Kemudian ada yang namanya kewajiban atau liabilitas. Nah, kewajiban atau liabilities mencakup seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan liabilities. Dan liabilities ini terbagi menjadi 2, yakni kewajiban jangka pendek atau utang lancar, kemudian atau current liabilities, dan kewajiban jangka panjang atau long term liabilities. Kemudian ada yang namanya ekuitas atau equity. Ekuitas atau biasa juga disebut dengan modal adalah seluruh kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Laporan arus kas. Informasi terkait keluar masuknya aliran kas perusahaan akan terangkum dalam laporan arus kas atau cash flow statement.
Nah, bentuk pertanggungjawaban kas ini berguna bagi perusahaan untuk memprediksi arus kas pada periode mendatang. Nah, ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas, yakni yang pertama aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, ketiga aktivitas tersebut terangkum dalam laporan arus kas, masuk dan keluar selama periode tertentu. Aktivitas tersebut berupa kegiatan operasional, arus kas, penjualan atau pembelian, dan penambahan modal perusahaan. Teman-teman, di samping saya sudah ada contoh bentuk laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, CALK adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. CALK hanya dibuat oleh perusahaan berskala besar atau go public karena merupakan hal yang wajib. Tujuan laporan keuangan ini tidak lain untuk memperjelas seluruh jenis laporan terkait keuangan mulai dari awal sampai akhir. Nah, fungsi lainnya dari catatan atau laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Konsep dan prinsip akuntansi. Ada yang namanya konsep entitas. Suatu entitas akuntansi adalah suatu organisasi yang terpisah dari organisasi-organisasi lain. Nah, setiap entitas harus membuat suatu garis batas atau pemisah yang jelas di sekelilingnya agar tidak mencampurkan kejadian-kejadian yang dialami oleh entitas lain. Kemudian ada yang namanya prinsip keandalan. Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan atas data tersedia yang paling dapat diandalkan sehingga catatan dan laporan tersebut akan menjadi akurat dan berguna. Ada yang namanya juga prinsip biaya. Aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat menurut harga aktualnya atau nilai historis. Nah, catatan akuntansi harus tetap mempertahankan nilai historis dari sebuah aktiva selama perusahaan tersebut memilikinya. Kemudian ada yang namanya konsep kesinambungan. Nah, suatu entitas akan terus melakukan usaha untuk masa yang tidak dapat ditetapkan atau diramalkan di masa depan. Kemudian ada yang namanya konsep satuan moneter stabil. Konsep ini mengasumsikan bahwa daya beli dari rupiah secara relatif stabil. Konsep ini sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari nilai inflasi di dalam catatan akuntansi. Keterkaitan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Nah, laporan laba rugi dan neraca perusahaan dihubungkan melalui laba bersih untuk suatu periode dan kenaikan atau penurunan dalam ekuitas yang dihasilkan. Pendapatan yang diperoleh entitas selama periode waktu ditranskripsikan ke bagian ekuitas di neraca. Pendapatan mewakili peningkatan klaim pemilik terhadap aset. Pendapatan bukan aset tunai. Melalui akun pendapatan dan ekuitas, neraca dan laporan laba rugi mencerminkan gambaran keuangan secara keseluruhan. Lanjutan keterkaitan laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Selain itu, adapun hubungan antara laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah angka laba rugi bersih dalam laporan laba rugi ditambahkan ke item baris laba bersih di laporan perubahan modal yang mengubah jumlah modal akhir. Kedua, itu adalah angka modal akhir, juga muncul sebagai item di bagian equity neraca. Kemudian yang ketiga adalah perubahan berbagai item baris di neraca bergulir ke item baris arus yang tercantum di laporan arus kas. Jumlah saldo akhir kas pada laporan arus kas sama hasilnya dengan jumlah kas pada neraca. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I keep